Assalamualaikum, jumpa lagi Football United ringan amatiran ala gue. Kali ini gue ingin ngobrol ringan terkait dengan update dan juga ngobrolin pemain ya, yang cukup sering ditanyakan di kolom komentar. Sudah pernah gue bahas tapi akan gue ulangi lagi, yaitu langsung aja seorang Mason Greenwood. Ya, kita tahu bersama ada kasus yang berkaitan dengan hukum ya, bahkan tindakan kriminal yang dilakukan oleh Mason Greenwood musim lalu. Dan ini mengakibatkan dia harus berurusan dengan pihak berwajib dan banyak konsekuensi yang harus ditanggung. Salah satunya jelas pemutusan kontrak ya kan, bahkan dalam tanda kutip dia dibekukan oleh Manchester United, tidak bisa berlatih apalagi bermain ya kan. Tentu saja pemain ini merupakan pemain yang bertalenta. Sir Alex Ferguson secara jelas menyebutkannya di wawancara dengan Gary Neville. Pada saat itu Gary Neville bertanya, siapa kira-kira pemain muda Manchester United yang memiliki potensi cukup cerah? Pemain akademi pastinya. Langsung dijawablah seorang Mason Greenwood. Ringan amatiran kemampuannya, gua sepakat ya. Ini pemain yang jarang bisa bermain di beberapa posisi, tajam. Tentu saja usia masih muda, masih banyak melakukan kesalahan, tapi menurut gua masih sangat bisa diperbaiki. Tidak ada pemain yang perfect, dan menurut gua Mason Greenwood di atas lapangan ya, secara teknis ini memiliki masa depan menurut gua yang cerah. Cuman sekali lagi cukup disayangkan apa yang terjadi musim lalu, dia harus berurusan dengan hukum. Dan menariknya musim ini ketika pengumuman skuad Manchester United untuk mengarungi kompetisi domestik, nama Mason Greenwood ada di Under 21. Artinya dia didaftarkan. Dalam tanda kutip, secara teknis dia memiliki peluang untuk diturunkan. Namun bagaimana update yang sekarang ada dengan Mason Greenwood yang banyak ditanyakan oleh Sobat Football United? Dari kabar yang gue dapatkan, dia masih berurusan dengan hukum. Ada yang mengatakan, ada kabar yang berseliweran mengatakan kalau segala tuntutan terhadap seorang Mason Greenwood ini akan dibebaskan. Dari kabar yang gue dapatkan ya, mungkin gue bisa salah, tapi yang gue dapatkan kabar ini tidak betul. Karena memang proses ini masih akan terus berjalan dan bahkan panjang. Nah, artinya apa? Artinya paling tidak dalam jangka waktu dekat ataupun juga menengah, Mason Greenwood belum bisa atau belum akan bisa melakukan persiapan terkait dengan sepak bola. Walaupun dia didaftarkan. Dia masih harus berkonsentrasi betul di urusan hukum ya, dan menurut gue ini akan panjang. Ini mengingatkan gue betul terhadap salah satu pemain muda potensial Manchester United yang pernah mengalami hal serupa, Rafael Morrison ya, artinya berurusan dengan hukum, persidangan dan lain-lain. Memang akhirnya selesai ya, artinya dia sudah menjalani proses hukum, lalu dia bisa bermain lagi secara ya sebagai pemain profesional. Tapi apa yang terjadi? Degradasi kualitas. Rafael Morrison ini sempat digadang-gadang menjadi talenta yang yang luar biasa. Ini dikatakan langsung oleh Sir Alex Ferguson, tapi kehidupan di luar lapangan lah yang akhirnya memakan karir sang pemain. Sempat memperkuat ADO Den Haag di Belanda sini, tidak bersinar. Sekarang dia bermain kalau tidak salah di Derby County. Musim lalu bersama dengan Wayne Rooney. Wayne Rooney bisa mengembalikan sedikit-sedikit ya, walaupun masih belum secara optimal atau maksimal betul seorang Rafael Morrison ini. Tapi dari apa yang diharapkan atau digadang-gadang atau digaung-gaungkan pada saat dia masih muda, menurut gue sudah jauh tertinggal. Nah, sekarang seorang Mason Greenwood bagaimana? Ya sekali lagi, kalau melihat kemampuan dia musim lalu atau musim-musim sebelumnya, dia memang sebagai pemain yang memiliki kualitas yang bagus lah, kualitas individu yang bagus, potensi juga sangat besar. Tapi sekarang faktanya adalah dia tidak punya persiapan sama sekali. Bahkan menurut gue konsentrasinya dia sebagian besar ini tertuju pada hal di luar sepak bola. Dan apakah ini akan berpengaruh? Tentu saja menurut gue, karena kompetisi ini semakin lama semakin ketat. Kemampuan pemain secara teknis paling tidak ya, baik itu secara individu maupun secara kolektif bersama dengan tim, ini diharapkan akan terus berkembang. Nah, dengan tidak adanya persiapan, menurut gue tentu saja ini akan sangat mengganggu bagi sang pemain itu sendiri. Maksud gue apa? Maksud gue adalah sekalipun dia didaftarkan, ringan amatiran ala gue, musim ini ya, kecil kemungkinan dia akan berperan di tim Manchester United. Dan kalaupun iya, kecil kemungkinan dia akan dimainkan.
Karena apa? Bukan hanya soal hukum, bukan hanya soal persiapan, tapi juga ada image klub yang ada terkait di sana ya, di kasus Mason Greenwood ini. Karena tidak main-main kasusnya. Menurut gua kasus yang cukup besar, melakukan pemukulan terhadap lawan jenis ya kan, dan di kasus tersebut barang buktinya juga cukup jelas ya kan. Dan menurut gua ini sangat-sangat sulit. Manchester United klub besar dengan reputasi dunia, dan menurut gua akan sangat riskan kalau hal ini ya, artinya hal yang terkait dengan Mason Greenwood ini, tindakan kriminalnya, tindakan melawan hukumnya ini, kalau tidak dikelola dengan baik. Ini berarti sekalipun tindakan hukumnya sudah selesai, katakanlah ya, dia melakukan persiapan untuk mengembalikan seorang Mason Greenwood ya, secara image, secara branding, baik itu secara individu maupun secara klub di atas lapangan, ini akan sulit. Ada proses yang harus dilalui di sana. Ini secara non teknis ya, secara teknis pun juga iya. Bagaimana persiapan dia, bagaimana dia bisa menyatu dengan tim, karena masing-masing individu dalam tim pasti tentu saja punya pendapat masing-masing dengan kasus Mason Greenwood ini ya kan. Bagaimana penerimaannya, menurut gue ini tidak mudah, complicated, super complicated. Oleh karena itulah gue secara pribadi gue sudah tidak mengharapkan lagi sih seorang Mason Greenwood ini, karena ya sangat-sangat complicated. Menurut gue lebih baik segala daya upaya klub ya, dalam kaitannya Mason Greenwood ini difokuskan untuk mencari pemain lain di posisi yang sama. Karena pemain sepak bola itu banyak, memang betul masing-masing pemain sepak bola ini unik, artinya tidak ada yang sama. Tapi maksud gue talenta-talenta di luar itu masih banyak. Di luar masih banyak, terus secara internal juga masih banyak menurut gue ya. Ini bisa dimaksimalkan, baik itu secara scouting maupun juga secara development. Jadi menurut gue ya sekali lagi gue ulangi, gue sih tidak berharap sama sekali dengan seorang Mason Greenwood ini yang memang sudah mencoreng klub menurut gue, dan klub itu di atas segalanya, di atas segala pemain ya. Pemain tidak ada yang lebih besar daripada klub, dan ini salah satu implementasinya bahwasannya kalau seandainya memang dia sudah tidak bisa, ya sudah, masih banyak pemain lain, masih banyak talenta-talenta lain yang bisa dibangun, yang bisa berkembang di Manchester United. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Sebelumnya gue juga ingin menanyakan ya tentang bagaimana pendapat Sobat Football United mengenai kasus ini, karena tentu saja banyak yang ditanyakan ya kan, banyak minta update-nya. Sejauh ini sih gue belum ada update banget ya, apakah kapan dia akan berlatih, apakah dia akan bisa masuk ke tim, bagaimana update status hukumnya dan lain-lain, ini gue belum dapat. Tapi yang gue pernah sampaikan, artinya dia didaftarkan ya kan, lalu kasus hukumnya masih terus berlangsung. Kasus hukumnya ini akan memakan waktu, memakan proses juga. Ini yang bisa gue sampaikan saat ini. Mudah-mudahan menjawab ya, sekaligus juga gue beri opini. Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.